Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Raka dari Views Virtual. Di topik kali ini kita bakal bahas tentang identity in Christ. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kali ini kami ingin belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin belajar lebih dalam lagi tentang identity in Christ. Semoga apapun yang kami pelajari hari ini, melalui sharing kali ini bisa menjadi dampak yang baik untuk kehidupan kita dan bagi orang banyak ya Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi terkadang ya, dalam hidup kita sering merasa dan sering bertanya-tanya, sebenarnya kita tuh apa sih dan kita tuh siapa sih? Nah, karena segala pencapaian yang kita dapat dalam hidup belum tentu membuat kita merasa punya identitas yang sejati. Jadi sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan itu udah punya rencana dalam hidup kita. Tinggal kitanya aja nih yang harus bisa hidup dalam Dia dan benar-benar punya identity in Christ, supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup itu bisa serupa dan selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Dan di topik kali ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa punya identity in Christ, dan kita juga mau belajar tentang dua objektif yang kita bisa pelajari, yaitu yang pertama, menghidupi identitas yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui Kristus sebagai anak-anaknya. Dari sini kita bisa belajar ya tentang bagaimana cara kita menyelaraskan hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah. Dengan identitas kita sebagai anak Allah itu, kita ya harus bisa taat terhadap firman-Nya. Dan yang kedua, menanggapi panggilannya untuk menghasilkan buah yang bertahan lama. Jadi di sini kita juga bisa belajar bagaimana cara kita agar bisa hidup terus di dalam Kristus. Tekun dan taat dengan firman-Nya, namun bukan situasional aja. Karena kebanyakan dari kita gini, misalnya kita di situasi yang sedang terpuruk gitu, terus kita kayak tiba-tiba jadi rohani banget. Padahal itu kan seharusnya kita terus menjadi sosok atau menjadi pribadi yang rohani, yang baik, yang terus mengikuti ajaran firman Kristus ya selama-lamanya gitu, bukan di saat-saat situasional aja. Nah, di sini kita pengen belajar supaya kita bisa terus hidup dalam Kristus selama-lamanya gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai bahas lebih dalam, kita baca dulu ya, ada 3 ayat berikut nih, supaya kita tuh bisa ngerti konteksnya. Yang pertama itu kita kutip dari Efesus 1 ayat 15. Nih, di sini dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan yang kedua, dari Efesus 2 ayat 10, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang ketiga, dari Yohanes 15 ayat 16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke, jadi kan di sini tadi dikatakan ya, kalau misalnya itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, kita itu appointed by adoption. Jadi Tuhan itu udah mengadopsi kita dulu dari awal. Dan di poin pertama yang kita mau coba lebih mengerti di pembahasan kali ini itu adalah tentang appointed by adoption, yang berarti ditetapkan atau diangkat melalui adopsi. Dalam konteks rohani Kristen ini berbicara tentang identitas kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan dari kita sering banget nih mengidentifikasikan diri kita tuh entah melalui peran, pencapaian, atau misalnya latar belakang keluarga gitu ya. Nih, ada contohnya seperti ini. Misalnya dalam pekerjaan, gue bilang, gue tuh manajer loh. Atau enggak misalnya dari pencapaian, kayak, gue tuh Master Chef winner. Atau yang paling banget, kita sering dengar nih di kehidupan sehari-hari zaman sekarang, kayak, Papi A itu pengusaha sukses.
Padahal semua hal itu bisa berubah dan nggak mencerminkan siapa kita sebenarnya gitu. Bayangin nih, kalau misalnya tiba-tiba kita dipecat dari kerjaan, berarti kita bukan manajer lagi dong. Atau misalnya, amit-amit lah, orang tua kita misalnya jatuh miskin, berarti kita bukan anak dari seorang pengusaha sukses lagi, kita nggak bisa disebut kayak, oh kita tuh anaknya pengusaha sukses gitu kan. Nah, jadi identitas duniawi kita itu bisa berubah kapanpun. Namun pada inti terdalamnya, Allah itu udah memberikan kita sebuah identitas dari awal yang nggak bisa tergoyahkan sama sekali, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, kita tuh disebut anak-anaknya melalui Yesus Kristus, dan nggak ada apapun yang bisa mengubah hal tersebut, sekalipun terkadang ya kita nggak hidup sesuai dengan identitas itu, gitu, status itu. Tapi di sini adopsi itu bukan soal status doang, tapi juga sebagai panggilan hidup, mencerminkan karakter keluarga Allah. Hidup dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan juga. Jadi walaupun kita itu belum sempurna, status kita sebagai anak Allah itu nggak dicabut. Nah, adopsi ilahi itu memberikan kita identitas yang kokoh dan aman. Kita bukan ditentukan oleh kegagalan atau pencapaian atau keberhasilan gitu ya, melainkan oleh kasih Tuhan yang memilih dan mengangkat kita sebagai anaknya. Sekaligus memanggil kita untuk hidup mencerminkan siapa Bapa kita sebenarnya. Jadi sebagai anak-anak Allah, identitas kita itu membentuk tugas panggilan kita, memantulkan kasih, kekudusan, dan belas kasihnya kepada dunia. Ia menetapkan kita untuk membawa namanya dan menyatakan hatinya. Ketika kita hidup sesuai dengan identitas inti yang Allah itu udah berikan kepada kita, itu tuh bakal merubah cara kita tuh menjalani hidup. Ya tentunya menjadi lebih baik ya, karena kita tahu kayak oke, kita tuh udah punya identitas sebagai anak Allah, kita nggak boleh hidup secara sembarangan. Kita harus benar-benar hidup sesuai dengan firman yang udah diajarkan oleh Allah itu sendiri. Jadi alih-alih mendasarkan keputusan pada pikiran dan perasaan kita sendiri, kita tuh sebenarnya dipanggil untuk bisa berpikir dan merasakan sebagaimana seharusnya anak-anak Allah itu berpikir dan merasakan. Jadi point of view kita dalam hidup itu, kita juga harus bisa merasakan gitu, kayak oke, seharusnya yang dilakukan anak-anak Allah itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita hidup nggak mengenal siapa identitas diri kita sebagai anak Allah nih, misalnya kita nggak kenal akan hal itu, pasti hidup kita ngaco-ngaco kan, sembarangan, kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kita paham tentang identitas diri kita dan kita mengenal siapa diri kita sebagai anak Allah itu, maka hidup kita nggak bisa sembarangan lagi. Ya hidup kita benar-benar harus sesuai dengan ajaran Kristus. Dan kenapa seperti itu? Supaya kita bisa mencerminkan bahwa ini loh, Bapa kita itu seperti ini, Kristus itu seperti ini, dan kita mencontohkan ke orang-orang bahwa ya inilah ajaran-ajaran baik yang diajarkan oleh Kristus gitu. Oke, dan setelah kita paham ya tentang appointed by adoption ini, di poin kedua yang kita juga harus paham adalah aligning with Christ atau menyelaraskan diri dengan Kristus. Jadi menjadi anak Sang Pencipta bukanlah hal yang ringan. Pasti kita semua tahu dong, kayak kita nggak bisa hidup secara bebas. Maksudnya bebas bukan berarti kita nggak bisa mau makan ya makan atau apa, tapi kita nggak bisa berbuat seenak hati melakukan dosa dan lain-lain, karena kita harus align ourselves with Christ gitu. Jadi hal ini tuh menuntut kita untuk menundukkan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak Allah. Jadi yang harus kita utamakan itu adalah perlakuan-perlakuan kita dalam hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang seringkali berarti kita tuh harus melawan arus budaya yang hanya menghasilkan hal-hal yang sementara, yang sifatnya itu duniawi, serta memangkas identitas-identitas yang membuat kita hidup bertentangan dengan kehidupan Yesus. Lalu kita juga dipanggil untuk tetap melekat erat pada pokok anggur dan Roh Kudus dapat secara alami menghasilkan buahnya dalam hidup kita. Jadi keterikatan ini dipelihara melalui hubungan yang terus-menerus dengannya, dengan tinggal di dalam firman, lalu kita berdoa dan juga kita menjadi taat gitu.
Dan kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kemanapun kita pergi selama kita masih hidup di dunia ini, kita berdiri sebagai tangan dan kaki Allah. Bergerak dan hidup untuk memuliakan Dia. Oleh roh yang sama, kita menjadi sesama warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saat kita berakar dalam penetapannya, kita dipanggil untuk secara aktif meneladani karakter Kristus dan menghidupi ajarannya, sambil merangkul pertumbuhan dan transformasi yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Dialah yang menentukan sejauh dan seluas apa hidup kita dapat berdampak bagi orang lain, ya. Melampaui keterbatasan kemampuan kita sendiri. Ketika kita bekerja bersama dengan sesama orang percaya dalam kasih dan kebenaran. Saling menanggung, saling mengampuni. Ini yang diajarin di Kolose 3 ayat 13 gitu ya. Adalah bagian dari panggilan ini. Sehingga secara bersama-sama ia menguatkan kapasitas tubuh Kristus untuk berbuah dan pada akhirnya menyatakan terangnya ajaib untuk selama-lamanya. Oke, jadi konklusinya adalah berbagai identitas duniawi yang kita miliki itu seringkali berbenturan atau mengalihkan fokus kita. Tetapi identitas sejati kita berasal dari kenyataan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang dari awal tuh udah diadopsi Allah gitu, yang udah dipilih sama Allah itu sendiri. Ketika kita mengingat siapa kita di dalam Dia, maka tugas panggilan kita akan mengalir dengan sendirinya. Identitas kita dalam Kristus itu bertujuan untuk mencerminkan karakter Allah agar perbuatan baik muncul secara alami sebagai bukti iman kita yang hidup, memancarkan terang Allah dan memuliakannya. Jadi kita hidup sebagai anak-anak Allah menuntut penyerahan diri dan keselarasan dengan Kristus, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk buahnya dalam diri kita. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling mengasihi, mengampuni, dan membangun satu sama lain, sehingga hidup kita menyatakan terangnya yang ajaib kepada dunia. Maka dari itu, sebagai orang percaya dan beriman, kita harus selalu ingat bahwa kita itu punya identity in Christ dan belajar terus untuk bisa aligning with Christ gitu ya. Untuk kita tuh bisa benar-benar hidup lah sesuai dengan firman Allah yang Tuhan tuh sebenarnya udah ajarin ke kita melalui Bible gitu. Oke teman-teman, jadi dari sini kita udah tahu ya bahwa kita itu sebenarnya mempunyai identitas sejati ya, identity in Christ. Kita tuh adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah itu sendiri, dan kita juga harus bisa aligning ourselves, our life with Christ, supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, benar-benar memang sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Oke, sekiranya itu aja sharing dari gua di topik kali ini. Semoga kalian semua terberkati. Amin.